Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dari S3 akan menjelaskan tentang analisis testing pada sistem informasi profitable. Di sini ada bernama Rizky Muhammad dengan NIM 1051889, dengan saya sendiri Irfan Lutfi Gunawan dengan NIM 1051866, dengan Muhammad Fuad Rahman dengan NIM 105181107, dan ada Jordan Dominico dengan NIM 105181193. Oke, untuk latar belakangnya, kenapa kami memilih Profitable? Secara pengertian, pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan agar aplikasi berjalan sesuai dengan desain yang diharapkan. Tahap pengujian aplikasi adalah tahap penting untuk menentukan apakah sebuah aplikasi bisa dikatakan sudah selesai atau belum. Dari hasil pengujian, didapat berbagai data dan informasi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi tersebut lebih jauh lagi, dan bisa juga untuk mengakhiri proses pembuatan aplikasi. Nah, aplikasi ini yang kami uji yakni bernama Profitable, sebuah aplikasi investasi berproperti berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk melakukan investasi dan memiliki proyek untuk mencari investor. Source code yang kami dapatkan berasal dari GitHub, dari yang bernama Rivaldi Palermo. Analisis sistem informasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fitur yang tersedia pada Profitable tersebut sudah berjalan baikkah atau tidak. Selain itu, testing dan implementasi dilakukan untuk memberikan masukan atau memperbaiki sistem informasi yang ada. Oke, untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah sendiri yang ditemukan dalam makalah ini, yakni pertama, saat ini karena aplikasi memiliki cukup banyak fitur yang masih belum diketahui fitur mana saja yang berjalan dengan baik dan ataupun tidak. Yang kedua, aplikasi sudah melalui banyak perubahan dari versi awal, sehingga perlu dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan fungsi aplikasi berjalan dengan normal. Untuk rumusan masalahnya sendiri, poin pertama, yakni bagaimana hasil dari testing dan implementasi yang sudah ada, yang sudah berjalan dengan baik atau tidak, dengan menggunakan metode object oriented. Poin kedua, bagaimana melakukan pengujian perangkat lunak menggunakan metode object oriented pada sistem informasi profitable menggunakan teknik basis PET dan cyclomatic complexity. Lanjut dengan oleh Jordan. Baik, di sini ada batasan atau asumsi masalah. Batasan-batasan dan asumsi-asumsi pada makalah analisis testing dan implementasi pada sistem informasi profitable agar topik yang dibahas tidak melenceng di antara lain adalah fitur yang akan diuji coba terbatas pada fitur pendanaan dan flipping. Lalu, secara struktur aplikasi menggunakan object oriented sehingga metode pengujian yang dilakukan juga menggunakan object oriented atau white box. Lalu yang terakhir, pengujian ini menggunakan metode object oriented testing dengan menggunakan testing basis PET dan cyclomatic complexity. Lalu pada maksud dan tujuan penelitian, tujuan penelitian yang kami lakukan ini berdasarkan uraian yang berada di atas, yaitu untuk melakukan pengujian pada sistem informasi profitable dengan metode oriented. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana fitur-fitur sistem informasi profitable berfungsi, apakah itu berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir, untuk melakukan evaluasi terhadap sistem informasi profitable yang telah dibuat selama 1 bulan oleh tim programmer. Selanjutnya, Oke, mungkin selanjutnya di bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama tentang pengertian object oriented testing. Jadi object oriented testing ini merupakan sebuah metode pengujian yang digunakan pada aplikasi yang menggunakan si struktur aplikasinya itu berorientasi objek.
Nah, untuk menguji sistem objek oriented secara memadai, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu definisi pengujiannya harus diperluas agar mencakup teknik penemuan kesalahan yang diterapkan pada analisis berorientasi objek dan dari desain aplikasi tersebut, yang mana pasti desainnya juga berorientasi objek. Lalu, strategi untuk pengujian unit dan integrasi harus berubah secara signifikan. Ini mungkin maksudnya karena objek itu biasanya dinamis, jadi harus ada perubahan yang signifikan ketika pengujian. Lalu yang ketiga ada desain kasus uji atau desain uji coba itu harus memperhitungkan karakteristik unik dari pelengkap lunak objek oriented. Nah, mungkin karakter uniknya itu dimana misalnya kita punya satu kelas yang memiliki banyak objek, nah itu mungkin harus dipertimbangkan ketika pengujiannya. Nah, pada penelitian ini kita akan menggunakan metode testing berbasis objek oriented yang namanya state-based testing. Nah, state-based testing ini adalah metode yang baru untuk menguji program berorientasi objek. Nah, konsepnya jadi informasi yang disimpan dalam keadaan objek itu terdiri dari 2 jenis. Jadi ada informasi kontrol dan penyimpanan data. Mungkin lebih gampang disebut jadi ada variabel dan ada method gitu. Kalau method dia biasanya itu menyimpan data atau berupa fungsi, sedangkan variabel dia berisi informasi. Nah, pada metode ini terdapat beberapa model atau beberapa bagian. Jadi yang pertama itu ada state. Jadi state itu bisa berbentuk instan atau entitas. Nah, misalnya kalau objek kan biasanya berasal dari kelas. Nah, kelas itu mungkin bisa disebut instan, sedangkan objek yang dilahirkan dari kelas itu mungkin bisa disebut entitas. Lalu ada event atau bisa disebut juga sebuah proses atau aksi yang dilakukan pada state tadi. Nah, nanti hasil dari event ini kan jadi action. Jadi action ini hasil dari hasil state yang udah berubah gitu. Nah, nanti yang keempat ada next step, di mana step yang akan dituju apabila action pada event tersebut berhasil. Jadi biasanya di object oriented dia bisa berubah ininya, metodenya atau variabelnya. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya pengertian white box testing. White box testing sendiri atau sering diartikan pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dari kode software tersebut. Berbeda dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari software tersebut. Pengujian white box testing ini berfokus pada aliran input dan output. Kemudian ada metode yang digunakan dari white box testing yaitu cyclomatic complexity testing, di mana terdiri dari matriks perangkat lunak dan menyediakan pengukuran kuantitatif dari serangkaian kompleksitas logika sistem. Metode ini dapat didefinisikan sebagai jumlah jalur independen yang lewat dalam program dalam satu set pertanyaan pemrosesan untuk memberikan nilai tinggi pada program tersebut. Metode white box testing ini dapat dihitung dengan grafik aliran kontrol yang berhubungan dengan fungsi, modul, atau kelas dalam sebuah pemrograman. Biasanya cyclomatic complexity diekspresikan dengan persamaan V dalam kurung G sama dengan E min N plus 2, di mana E adalah edge, N adalah jumlah node. Selain itu, jumlah region sama dengan cyclomatic complexity. Kemudian untuk penghitungan predikat, untuk menghitung flow graph juga didefinisikan sebagai P plus 1, di mana P adalah jumlah predikat node yang terdapat pada flow graph G. Selanjutnya ini adalah dokumentasi perangkat lunak dari Profitable.
langsung ke bagian blog. Silakan. Oke, di sini kita testing yang pertama itu adalah yang bernama modul blog. Di sini blog tuh jadi kita bisa, kalau misalnya kita sebagai admin, kita bisa memasukkan atau menambahkan informasi blog apa saja yang bakalan kita posting di Profitable ini. Pertama, pastinya kita akan melakukan login. Kalau misalnya login sudah, nanti kita bakalan masuk ke halaman dashboard. Untuk admin, selanjutnya kita bakalan masuk ke menu blog. Oke, untuk testing fitur pertama itu untuk tema blog. Di sini ketika kita ingin melakukan tema blog, kita bakalan klik dulu button tema blog. Setelah itu di sini udah disuguhkan beberapa form atau beberapa field yang harus kita isi. Pertama judul. Kita di sini masukin aja judul bebas testing. Terus nama autor pembuat testingnya siapa? Contoh saya sendiri. Oke, untuk konten blognya yaitu langsung tambah. Oke, mungkin di sini kelihatannya bisa dikatakan cukup simpel, tapi kalau misalnya kita cek di metode state-based testing ke proposal, oke, walaupun tadi cukup simpel ya kalau misalnya kita gunakan, ternyata kalau misalnya kita bedah lagi secara pakai menggunakan metode state-based testing itu cukup lumayan rumit. Yang pertama pastinya kita bakalan harus masuk input data yang tadi, insert block data. Nah, nanti kalau misalnya kita udah input, untuk sekarang step pertama itu pasti insert dulu yang tadi. Kalau misalnya udah, nanti di backend atau di servernya akan melakukan validasi di mana apakah judul atau kontennya itu ada atau kosong atau bagaimana. Nah, itu mempunyai validasinya sendiri. Kalau misalnya inputan kita yang tadi dimasukin itu valid, maka akan masuk ke state yang sebelah kiri, yaitu valid block data. Masuk ke state yang berikutnya, kalau misalnya udah valid, kita langsung bakalan masukin data yang tadi ke dalam database yang kita punya. Kalau misalnya sudah, nanti bakalan di return back ke list blok yang sudah kita buat. Nanti kalau misalnya sudah, nanti bakalan show new block data final. Kalau misalnya secara tabel, bisa dilihat di bawah. Pertama, current state atau instance pertama, yaitu insert block data. Eventnya on, yaitu kita pasti ketik di situ. Selanjutnya nanti bakal ada action untuk start insert block, terus nanti kalau misalnya next step yaitu validation block data dan seterusnya. Selanjutnya bakalan menjelaskan tentang top up oleh user. Oke. Sekarang kita masuk sebagai user. Untuk top up user sendiri, setelah melakukan login, bisa masuk ke menu dashboard. Kemudian di sini akan tampil dari dashboard Profitable. Untuk melakukan top up, kita klik menu top up. Kemudian kita bisa klik menu top up di sini.
Di sini kita diminta mengisi biodata. Tes, contohkan saja. Setelah selesai, kemudian kita submit. Untuk selanjutnya, mungkin seharusnya dalam aplikasi ini akan muncul riwayat transaksi di sini, di bagian ini. Tapi mungkin seiring adanya perbaikan, tidak bisa ditampilkan atau mengalami error pada halaman top up user ini. Jika dilihat dari prosedur atau activity diagram yang ada, kita bisa melihat bahwa alur yang dilakukan adalah klik menu top up, kemudian akan menampilkan halaman riwayat transaksi. User menginputkan jumlah saldo dan memilih menu top up pada bagian kanan atas halaman. Mungkin seharusnya di sini ada tampilan jumlah saldo yang akan di top up. Setelah itu user klik tombol pop up. Nah, kemudian ada kondisi di sini di mana jika user telah melengkapi biodata akan langsung masuk ke halaman detail top up. Tadi itu tidak ada ya halaman detail top up. Kemudian jika user belum melengkapi biodata, maka akan menampilkan halaman biodata yang tadi saya isi. Setelah itu, user diminta mengisi halaman detail top up, mengklik tombol bayar, kemudian menampilkan detail pembayaran dan cara pembayaran, lalu klik submit, menampilkan halaman riwayat transaksi, dan mengklik tombol upload pada bagian riwayat transaksi. Mungkin harusnya tampil di sebelah sini ya. Di sini kita bisa melakukan upload bukti pembayaran. Setelah itu, jika upload transaksi di approve atau di reject, maka akan menampilkan tanda bahwa upload bukti tersebut telah di approve atau di reject. Kemudian pada bagian database sendiri, yang pertama dilakukan adalah top up, di mana dengan action start top up, kemudian top up akan melakukan validasi biodata. Di sini ada kondisi biodata valid dan invalid. Jika biodata valid, maka user akan diminta jumlah top up saldo yang akan di top up. Jika mengalami invalid, maka akan diminta mengisi biodata terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya mengisi detail top up, menampilkan halaman rekod transaksi, melakukan upload bukti, dan proses selesai. Bisa dilihat pada state-based testing berdasarkan diagram di atas pada tabel ini, di mana top up dengan event on dan action start top up, kemudian next step validation biodata. Pada proses selanjutnya, validation biodata akan mengalami event valid atau invalid dengan action valid biodata dan
invalid biodata. Next stage-nya akan mengikuti state-based diagram yang ada di sini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya mungkin modul top up admin. Mungkin langkah pertama setelah login dan masuk ke dashboard itu kita bisa langsung klik menu verifikasi top up. Nah, langsung jadi peran admin di sini itu dia bisa melakukan verifikasi pada proses top up yang dilakukan oleh user sebelumnya. Nah, nanti setiap user yang sudah melakukan top up itu akan muncul di sini, dimana dia memiliki user ID yang mencerminkan user siapa itu. Lalu ada juga nominal top up-nya dan jenis pembayarannya. Dan juga seharusnya bukti pembayarannya itu terlihat kan. Jadi misal si user sudah mengupload bukti transfernya itu bisa dilihat di situ. Lalu statusnya sendiri itu by default itu menunggu pembayaran, tapi sebagai admin kita bisa melakukan dua aksi. Yang pertama approve atau reject. Nah, mungkin boleh dicoba dulu yang approve. Oh, ini tidak bisa nih. Mungkin boleh kembali di reject. Nah, kalau di reject ini sudah jalan gitu ya, jadi pembayarannya berubah, statusnya jadi pembayaran gagal. Terus nanti kalau yang approve itu seharusnya berhasil, jadi statusnya berubah jadi pembayaran berhasil. Lalu nanti saldo si usernya itu bertambah sesuai dengan nominal top up-nya tersebut. Itu mungkin dari aplikasi. Kalau dari diagramnya sendiri boleh masuk ke state base. Nah, yang ini, jadi tadi ketika kita pertama mulai kan itu kita mengklik menu verifikasi top up, lalu dia secara otomatis akan melakukan get top up atau melakukan pengambilan data dari server gitu. Dia menulis user apa aja yang sudah top up, dimana kita bisa melakukan dua aksi. Yang pertama itu approve dan reject. Kalau approve kita akan maju ke approve top up, kalau reject itu masuk ke sebelah kanan, itu reject top up. Boleh ke bawah. Nah, kalau approve top upnya selesai itu kita harusnya masuk ke perform transaction, dimana di situ si saldo usernya itu akan dikalkulasi dan ditambahkan sesuai dengan yang dia top up itu. Nah, nanti kalau sama seperti ketika di reject itu harusnya kita mendapatkan complete message yang menandakan kalau aksi kita itu sudah sukses gitu. Nah, setelah itu mungkin langsung final dan keluar. Kalau secara tabel mungkin pertama untuk top up verification itu dipanggil ketika start, dimana dia ada aksi yaitu get top up yang masuk ke next step-nya get top up. Nah, di get top up ini ada aksi approve dan reject. Nah, kalau approve kita masuk ke approve top up, kalau reject masuk ke reject top up. Nah, kalau di approve top up nanti setelah itu otomatis akan masuk ke perform transaction. Nah, perform transaction sama dengan reject top up, dia setelah prosesnya selesai itu dia akan masuk ke display complete message, yang mana setelah itu di bawah display complete message itu dia langsung keluar atau exit ke final. Itu mungkin bisa dilanjut modul berikutnya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke modul tambah properti. Boleh ditunjukin dulu dari aplikasi. Yang pertama kita klik tombol
property. Lalu kita di sana diminta untuk memasukkan ditambah properti itu. Nah, di sini kita sebagai admin kita bisa memasukkan lokasi dari properti itu, provinsinya di mana, kabupaten, luas dan lebar tanah, deskripsi dari properti itu, dokumen, harga, dan foto dari properti itu ada. Lalu sekarang kita pindah ke modulnya di proposal. Nah, di sini yang pertama kita mengklik tombol properti. Lalu saat kita masuk ke properti, di sana kita akan diminta untuk memasukkan data dari properti itu seperti yang tadi. Nah, jika sudah, data itu akan divalidasi. Jika data itu invalid, dia akan mengecek ulang data mana yang belum terisi atau salah. Dia akan seperti itu berulang-ulang. Tetapi jika data itu valid, dia akan memasukkannya ke dalam database dan dia akan menunjukkan data properti yang baru. Di sini kita bisa lihat dari tabelnya. Dari tabel ini yang pertama adalah current state-nya adalah property, event-nya adalah start, kita mulai. Terus action-nya adalah start property dan next state-nya insert detail property. Insert detail property ini event-nya adalah insert, di mana tadi kita memasukkan data dari property tersebut dan action-nya insert, lalu next state-nya validation property data. Nah, di validasi data property ini ada valid dan invalid. Jika valid, kita langsung seperti tadi memasukkan datanya ke database, lalu next step-nya adalah insert database, dan jika invalid, action-nya adalah validate property invalid, dan next step-nya adalah reject property date. Gitu. Jadi dia akan mengecek ulang data mana yang belum terisi. Selanjutnya di insert to database, event-nya adalah show, dia akan menunjukkan, lalu habis itu action-nya adalah insert to database show, lalu next step-nya adalah show new property data. Lalu habis itu jika selanjutnya adalah show new property data, terus show-nya adalah finish, action-nya show new property final, dan next state-nya adalah final. Lalu recheck property data, show-nya adalah finish, action-nya recheck property final, dan next state-nya juga adalah final. Oke, buat nextnya yaitu metode systematic complexity pada modul testing. Kalau tadi sudah dilihatkan secara pembagiannya bagaimana untuk pembuatan systematic complexity testing sendiri, kita dibagi dua. Yang pertama itu user, itu sebagai pengguna kita, sebagai pengguna. Yang kedua itu block service atau sebagai sistemnya sendiri yang ada di Profitable. Pertama, user akan melakukan insert new block data. Setelah itu akan dikirimkan ke block service, di mana nanti akan melakukan verification data. Apabila verifikasi datanya sudah valid atau tidak valid, maka akan mempunyai prosesnya sendiri. Apabila dia invalid, maka akan di-recheck data lagi oleh user dan akan melakukan insert new block data kembali. Apabila data yang sudah diinput itu sudah valid, maka akan melakukan insert new block kepada database yang ada di Profitable. Selanjutnya itu akan showing new block data. Apabila kita lihat dari diagram di atas, kita akan mempunyai sebanyak
8 nodes ya. Di sini kita bisa cek independent path-nya ada berapa, itu ada 2. Karena kita di sini mempunyai satu seleksi, maka dari itu akan mempunyai 2 arus data. Yang pertama invalid, yang kedua itu valid. Itu di situ kita akan mengecekkan, akan mencari predikat, yaitu predikat kita menemukan dengan jumlah 2. Selanjutnya akan melakukan proses melakukan top up oleh user. Oke, selanjutnya ada cyclomatic complexity testing pada proses melakukan top up oleh user. Bisa dilihat pada diagram ini, activity diagram, proses yang dilakukan yaitu klik menu top up, kemudian input jumlah saldo dengan memilih menu top up pada bagian kanan halaman, klik menu top up. Nah, kemudian di situ ada kondisi jika biodata tidak lengkap akan menampilkan halaman biodata. Jika lengkap akan menampilkan halaman detail top up. Yang kemudian user mengisi halaman detail top up, melakukan klik tombol bayar, menampilkan detail pembayaran dan cara pembayaran. Kemudian user diminta untuk melakukan upload bukti transaksi, di mana hasil tersebut akan menunjukkan status bahwa upload bukti transaksi tersebut apakah diterima atau ditolak. Setelah itu proses top up telah selesai dan akan menampilkan halaman riwayat transaksi, di mana transaksi yang telah kita lakukan dalam melakukan top up. Berdasarkan diagram activity di atas, di sini bisa dilihat untuk dari proses 1, di sini saya gabungkan karena tidak ada kondisi, maka bisa saya gabungkan. Selanjutnya pada proses 2, di sini ada kondisi di mana 3 ini adalah jika biodata user tidak lengkap. 4 adalah jika biodata user lengkap. Kemudian akan menampilkan halaman detail top up, menampilkan cara pembayaran, melakukan upload bukti, dan menampilkan hasil riwayat transaksi top up. Kemudian independent path di sini ada 2. Untuk menghitung predikat sendiri di sini n+1, di mana n adalah node. Node di sini sebagai kondisi pada bagian complexity testing ini, yaitu pada nomor 2 dengan rumus n+1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk menghitung grabnya sendiri dengan rumus E min N plus 2 sama dengan 8 min 8 plus 2 sama dengan 2. N sendiri adalah jumlah node dan E sendiri adalah edge atau panah ini. Kemudian selanjutnya akan dilakukan oleh Rizky pada top up admin. Oh ya. Jadi untuk proses verifikasi top up oleh admin itu yang pertama diagram yang menunjukkan prosedurnya atau activity diagram itu dimulai dari ketika admin melakukan klik pada menu verifikasi top up, dimana nanti sistem akan merespon dengan menampilkan halaman daftar riwayat user yang sudah melakukan top up. Nah, setelah ini ada kondisi, yaitu apakah admin akan melakukan approve atau reject pada transaksi tersebut. Nah, nantinya
apapun yang dilakukan oleh si admin itu akan mengerucut lagi kepada satu hal yang sama, yaitu sistem akan menampilkan halaman daftar riwayat user yang sudah diperbarui. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu masih statusnya pending gitu, nanti sistem akan menampilkannya sesuai yang sudah dilakukan oleh admin, misalnya apakah sudah di-approve atau ditolak. Untuk diagram atau diagram cyclomatic complexity-nya sendiri itu kurang lebih seperti ini. Jadi yang nomor 2 itu dimana ada percabangan apakah si admin akan melakukan approve atau reject. Nah, nanti di percabangan itu dia akan kembali bersatu lagi karena sistem akan menampilkan tampilan yang sama gitu. Nah, setelah itu admin akan bisa melakukan proses lain seperti melakukan approve atau reject yang transaksi lain, lalu akan berakhir di nomor 7. Jadi untuk rumusnya sendiri, jadi edge-nya dikurang node atau jumlah panah dikurang jumlah node-nya. Jadi jumlah panah ada 7, node-nya ada 7 juga, ditambah 2. Jadi hasilnya 2. Kalau kita hitung dari predictive node-nya itu hanya ada satu percabangannya, jadi 1 tambah 1 jadi 2. Nah, jadi independent path-nya itu bisa disimpulkan ada 2. Itu mungkin bisa dilanjut ke Jordan. Nah, di sini kita melihat seperti yang tadi activity diagramnya, kita mengklik tombol tambah properti, lalu menampilkan form tambah properti, lalu di situ kita disuruh untuk mengisi form tambah properti itu. Lalu jika kita sudah mengisinya, kita akan klik submit, dan di situ kita bisa lihat terjadi 2 cabang, true or false, atau valid atau invalid. Jika invalid dia akan kembali lagi ke atas, yaitu di menu mengisi form tambah properti, dan jika valid dia akan memunculkan pesan properti berhasil atau ditambahkan. Lalu jika kita lihat pada cyclomatic complexity-nya, seperti di atas terjadi 2 cabang, valid atau invalid. Lalu kita lihat independent path-nya ada 2. Lalu sini kita menggunakan rumus min n plus 2, yaitu di mana line kurang node-nya, di mana line-nya ada 8, node-nya ada 8 ditambah 2 yaitu 2. Lalu yang ketiga kita pakai n plus n, di mana tadi ada percabangan antara valid dan invalid, yaitu hanya ada satu situasi, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terima kasih. Oke, mungkin sekian pemaparan hasil testing kami pada sistem informasi profitable. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.